Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini kita sudah masuk ke bab kedua, bab yang membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lihat dulu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita bahas per alinea maknanya. Alinea pertama, jadi bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dalam alinea pertama ini menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Nah, pada alinea pertama ini terdapat pengakuan mengenai hak kodrati untuk merdeka yang terlihat dalam kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, hak kodrati ini merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, hak yang melekat pada manusia. Nah, jika ditelusuri lebih dalam, alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Dengan demikian, praktek penjajahan sungguh mengancam hak kodrati untuk merdeka. Bangsa yang terjajah ini merasakan penderitaan dan penindasan yang sangat berat. Nah, adapun praktek penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan patut untuk dihapus dan ditiadakan. Artinya, berdasarkan alinea pertama, bangsa Indonesia itu memiliki suatu tugas mulia, yaitu selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung
kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Pada alinea kedua, maknanya, bunyinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada alinea kedua ini menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai ini harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, adapun jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, adil dan makmur merupakan cita-cita yang hendak dicapai Indonesia. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dengan demikian, kemerdekaan dipandang sebagai sebuah jembatan menuju keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Masuk ke alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pada alinea ketiga ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan kembali. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian, terlihat hubungan antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan proklamasi dalam alinea ketiga ini tidak dapat dilepaskan dari alinea pertama dan kedua. Adapun pernyataan proklamasi tersebut menjadi sangat penting karena menjadi titik kulminasi atau puncak tertinggi dari tindakan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dengan demikian, terlihatlah bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, adapun pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Ya, hal ini tercantum juga pada sila ketuhanan yang Maha
Esa, terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Selain itu juga, alinea ketiga ini memuat pernyataan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, dari pernyataan ini terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, adapun nilai kodrat tersebut turut menjadi asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Oke, untuk alinea keempat kita bahas di minggu depan. Kita hanya hari ini cukup membahas alinea 1, 2, dan 3. Kemudian untuk tugas, silakan kalian pilih, boleh kalian tulis pembukaan Undang-Undang Dasar di buku tulis kalian, kemudian kalian foto kirim ke Google Form, atau kalian tidak perlu menulis tetapi membaca. Nah, membacanya boleh menggunakan voice note atau video berbentuk video. Silakan kalian bebas saja pilih, boleh bentuknya video, boleh voice note, untuk bagi yang hanya ingin membaca. Ya, sama tugasnya juga dikirim melalui Google Form yang Ibu akan berikan. Jadi tugasnya silakan kalian pilih. Kalau kalian gak mau baca, berarti kalian menulis. Ya, menulis di buku tulis, dipoto, dikirim Google Form. Kalau kalian gak mau nulis, berarti kalian membaca. Direkam dengan voice note atau bentuk video. Oke, cukup untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.